Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Eh, jadi pada hari ini kita akan mencoba latihan buat UAS ya. Sebenarnya targetnya mungkin target awalnya adalah lulus ya teman-teman. Target awalnya lulus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen bisa dapat A atau pengen bisa benar sebanyak-banyaknya, silahkan nanti teman-teman bisa lanjutin latihannya. Sepertinya kita nggak akan bisa bahas full 30 soal ya. Jadi hanya beberapa soal yang menurut saya apa ya, kayaknya kalau diusahain bisa deh gitu ya. Kalau diusahain untuk dikerjakan itu seharusnya bisa. Tapi kalau misalnya selebihnya karena waktunya sudah tinggal beberapa hari lagi, nanti teman-teman silahkan bisa melihat soal-soal. Tadi juga udah ada yang share, udah ada yang nyatet soal-soalnya ya. Jadi soal-soalnya dicatat terus dikerjain aja. Nah, teman-teman bisa nggak? Kurang lebih mungkin ya, soalnya mirip-mirip itu. Nggak jauh-jauh dari itu. Nggak jauh dari itu. Mungkin bisa ganti angka atau mungkin ganti fungsi gitu ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan apa teman-teman? Berkaitan dengan menentukan anggota. Jadi nomor 1 itu adalah tentang menentukan anggota. Contohnya apa? Jika misal saya punya ya. Jadi mungkin teman-teman jika misal saya punya apa X gitu ya. Dimana apa ya? Saya ngarang aja ya kali. Ada yang mau request nggak? Atau 4X gitu ya misal. Dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Disajikan dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, jika ini maka gitu ya. Maka anggotanya berapa aja gitu ya. Anggotanya adalah apa aja ya. Nah, tentunya ini adalah bentuk pemfaktoran ya teman-teman ya. Jadi ingat-ingat teman-teman kalau ada bentuk pemfaktoran itu perlu disederhanakan dulu ya. Jadi bentuk pemfaktoran itu contohnya apa? CBS nih. Prinsipnya adalah kalau saya punya A pangkat 3 ditambah A pangkat 2, maka yang harus dilakukan adalah difaktor. Jadi seluruh unsurnya ada variabel yang sama nggak? Ada huruf A, maka ini langkah pertama perlu difaktorkan terlebih dahulu. Berarti yang paling kecil pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2. Kan ini kan pangkat 3. Ini pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, jadinya pangkat 2 yang dikeluarin. Nah, kalau pangkat 2-nya keluar, maka ini jadi sisanya pangkat berapa? Pangkat 1. Kalau misalnya yang A pangkat 2 kalau diambil 2 jadi habis A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 tuh disebutnya angka 1. Maka bentuk pemfaktorannya kayak gini. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke ya. Jadi carinya pangkat derajat terkecil. Misal saya punya contoh kayak gini. A kuadrat dikurangi 3A. Kalau saya faktorin jadinya apa? Ada A-nya nggak semuanya? Ada. Berarti kalau A-nya saya keluarin, maka sisanya di sini A-nya adalah 1. Kalau di sini sisanya udah nggak ada, cuman ada angka 3, jadinya minus 3. Sesimpel itu. Oke. Nah, maka dari sini ketika saya punya ini maksudnya ini mah ininya. Ketika saya punya soal bentuknya seperti ini, berarti langkahnya harus diapain? Ini seluruhnya ada X-nya. Kalau seluruhnya ada X-nya bisa disederhanain. Jadi cara jawabnya gimana? Jawab nih. Berarti ini X-nya saya keluarin X, maka jadinya 4 dikurangi X pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sini udah linear, di sini kuadrat. Nah, kalau kuadrat kita latihan lagi. Nah, jadi kalau menentukan persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk. Ini nge-review aja teman-teman ya. Yang pertama adalah ada bentuknya adalah kayak gini. Jadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Ada yang gitu. Ada juga yang gini,
X kuadrat dikurangi 9 gitu. Ada juga yang dianya itu X kuadrat ditambah 4X gitu ya. Apa bedanya? Kalau ini dia lengkap, ABC-nya lengkap, A, B, C. Kalau yang ini nggak ada B-nya, B-nya nggak ada. Kalau yang ini C-nya nggak ada. Sampai situ oke ya. Nah, ada 3 bentuk. Nah, kalau bentuk yang pertama kayak gini, berarti kalau bentuk kayak gini gimana cara ngerjainnya? Bentuk yang pertama, berarti caranya adalah kalau dikali 3, selisihnya 2 gitu ya. Berarti berapa sama berapa? 3 sama 1. Berarti X3, X1. Gitu. Nah, setelah itu apa? Karena ininya plus 2, berarti yang gedenya plus. Ya. Kalau plus itu dianya gedenya plus. Nah, nanti sesuaikan biar 2, berarti harus dikurang 1. Ini cara pemfaktorannya. Yang kedua, kalau dianya nggak ada B-nya. Jadi abis X kuadrat min angka. Nah, kalau ini tinggal diubah jadi apa? 3 itu adalah, 9 itu 3 kuadrat. Jadinya ntar jadi apa? X plus 3, X min 3 gitu ya caranya ya. Jadi diakarin terus X plus 3, X min 3. Nah, terus kalau yang ini gimana? Kalau ini mas kayak tadi, X-nya dikeluarin dulu karena seluruh unsurnya ada X-nya. Maka nanti jadinya X plus 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 bentuk dalam memfaktorkan. Nah, sehingga ketika saya punya soal kayak gini, X dikali 4 min X kuadrat. X-nya udah difaktorkan, 4 min X-nya kuadratnya belum. Nah, 4 min X kuadrat itu samanya miripnya sama bentuk yang ini. Ya, 4 itu 2 kuadrat, jadi 4 min X kuadrat itu sama aja kayak 2 kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga dalam pemfaktorannya jadi apa? 2 plus X, 2 min X gitu ya. Maka dari sini didapat X-nya sama dengan 0, 2 plus X-nya 0, dan 2 min X-nya 0 ya. Nah, ini kan X-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini X-nya berapa? Min 2, X-nya 2. Sehingga jawabannya apa? Jika ditanyakan dalam bentuk anggota, maka himpunan penyelesaiannya atau anggotanya adalah apa? Berarti minus 2, 0,2. Gitu. Bisa ya? Yang kedua, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ini masih dasar ya, masih awal. Jadi saya kira ini harus benar ya. Nomor 2, ada pertanyaan dulu nggak nomor 1? Sambil ditulis dulu boleh nih. Soalnya nomor 2, ini nomor 1, nomor 2-nya saya coba tulis dulu. Soalnya teman-teman boleh kerjain ya. Bang, boleh lihat yang nomor Boleh. 1 tadi? Boleh. Mau difoto. Oke, sudah Bang. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 itu lanjutan dari nomor 1. Tapi dia digabung dengan sebuah sebuah operasi ya. Jadi nomor 2 tuh mungkin seperti ini. Diketahui A itu adalah X, di mana X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, misal gitu ya. Terus B, X di mana X kuadrat ditambah berapa ya? Misal ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini CBS ya teman-teman ya. Yang C, X di mana X kuadrat sama dengan 9. Pertanyaannya, maka A gabung B misal gitu. Iris C adalah berapa?
atau kurang C atau terserah deh ya. Atau pertanyaannya dua deh. Kalau saya punya A dikurang B, misal gitu ya. Digabung C. Nah, gitu ya. Pertanyaannya dua ya. Ya. Pokoknya maksud saya tuh biar ada perwakilan seandainya pertanyaannya ada gabungan, ada irisan, atau ada selisih, teman-teman bisa gitu ya. Nah, sekarang cara jawabnya gimana? Jawabnya adalah teman-teman harus memetakan anggota-anggota si A, B, C ini. A itu sama dengan berapa sih? Yang namanya A itu berarti apa nih anggotanya? X di mana? Nah, ini. Atau teman-teman bikin aja gini. Saya pengen ngerjain yang A ya. Berarti yang A itu adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini kan faktorin kayak tadi kan. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 3 dijumlah 4. Ya pasti 3 sama 1 dong. Berarti X3, X1. Nah, karena ininya negatif, berarti di sininya negatif, yang besarnya min 3. Min 3 biar jadi min 4, berarti harus dikurang lagi ya. Jadi nggak selalu min plus, tapi bisa juga min. Cuman patokan yang terbesarnya itu ngikutin di sini. Udah deh beres gitu teman-teman. Nah udah kayak gini X sama dengan berapa? X min 3-nya sama dengan 0, X min 1-nya sama dengan 0. Maka saya dapetin X-nya 3, X-nya sama dengan 1. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya A ini kalau dijabarkan anggotanya adalah 1 dan berapa? 1 dan 3. Nah sekarang kalau yang B gimana? Sekarang yang B. Yang B itu adalah X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Gitu ya. Nah kalau ini gimana? Cari dua buah bilangan, kalau dikali 12 selisihnya 1. Berapa sama berapa? 12 selisihnya 1. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Mana yang selisihnya 1? 3, 4. Oke, berarti saya tulis X3, X4 aja dulu. Depannya positif, yang gede ikut positif. Berarti yang ini negatif, biar kalau dikurang jadi 1. Gitu ya. Berarti kalau saya pengen langsung, ini X-nya berapa nih? Atau saya tulisin aja deh prosesnya. Berarti X min 3-nya 0, X plus 4-nya 0. Kamu misal boleh nggak X-nya langsung 3? Boleh ya. Dari sini langsung ke sini boleh ya. Terserah teman-teman. Tapi saya coba general ya bahasnya. Karena ada mungkin beberapa teman-teman yang perlu didetailkan gitu ya. Nah, dari sini ntar jadi X-nya 3, X-nya min 4. Maka kesimpulannya B ini anggotanya adalah min 4 dan 3. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman harus cari yang satu lagi. Yang ketiga adalah C. X kuadrat sama dengan 9. Ini kan. Jadi ini yang A, ini yang B, ini yang C teman-teman. Berarti X kuadrat sama dengan 9. Berarti X gimana kalau kayak gini? 3. Nah, hati-hati. Ini caranya namanya. Jadi sebenarnya prosesnya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi harus 0 ujungnya. Ya, mohon maaf teman-teman. Mau gelas dong. Bentar. Saya tuh ada sinusitis. Jadi kalau ngomong agak nyerung teman-teman. Ini nahan. X kuadrat sama dengan 9. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, berarti nanti kalau difaktorin caranya kayak tadi ya. Yang B-nya nggak ada. Jadi yang langsung angka gimana? X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Berarti nanti X plus 3-nya 0, X min 3-nya 0. Berarti X-nya berapa? X-nya min 3, X-nya 3. Atau kalau saya simpulin berarti si C ini berapa? Min 3 dan 3. Jadi jangan sampai 3 aja ya. Ya atau boleh istilahnya tadi apa? Plus minus 3 boleh. Tapi itu berlaku kalau apa? Kalau pangkatnya itu genap. Pangkat 2. Genap teh berarti nggak harus 2. Jadi 4 gitu ya. Itu bisa. Itu plus minus. Berarti nanti X-nya sama dengan plus minus akar 9 nih. Jadinya adalah plus minus berapa?
3. Tapi ini harus berlakunya adalah kalau apa? Pangkatnya genap ya. Nah, pangkatnya genap, bukan letkol ya. Nah, itu beda cerita. Nah, jadi kalau saya udah punya kayak gini, maka kita jawabin nih pertanyaannya. Emang pertanyaannya apa? Yang ditanya, gitu ya. Apa yang mau ditanya? Pasti tanya cuma satu ya. Cuman ini mah biar ada variasi teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyanya adalah A gabung B, iris C, berarti harus diapain dulu? Digabung dulu. Maka kita harus tulisnya gini. A gabung B itu sama dengan apa? Berarti A sama B itu digabung. Digabung tuh jadi berapa? Aku punya 1 dan 3. Kamu punya min 4 dan 3. Ayo kita gabung. Jadi apa? Min 4, 1, 3. Jadi kami punya min 4, 1, 3. Itu namanya gabungan ya. Jadi gabungan tuh prinsipnya seluruh anggotanya ditulis teman-teman. Mau yang ada 1, mau ada dua-duanya gitu ya. Nah, terus habis itu apa? Pertanyaannya adalah A gabung B diiriskan dengan C. Kalau diiriskan itu cari yang sama antara yang ini sama yang ini. Ayo yang sama yang mana nih? Min 3 sama enggak? Gitu ya. Jadi yang sama apa doang? 3 doang. Maka ini jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya anggotanya 3. Udah gitu. Nanti opsinya kan macam-macam ya teman-teman bisa pilih yang 3 doang. Tapi kalau gimana caranya? Gimana kalau pertanyaannya adalah yang lain? Nah, seperti yang tadi yang ditanyanya adalah apa tadi? Yang ini nih. Kalau A kurang B, cari dulu A kurang B. Kemarin ada yang nanya ya A kurang B. Apa sih A kurang B? A kurang B itu sama dengan anggota A yang bukan B. Jadi anggota A tapi nggak boleh B gitu, nggak boleh min 4 sama 3. Ini ada 3 nggak boleh, berarti sisanya berapa? Sisanya angka berapa di sini? Sisanya angka 1, maka A kurang B itu 1. Jadi A kurang B itu apa? A kurang B itu adalah anggota A tapi bukan B gitu ya, nggak boleh B. Si A mah 1 dan 3 tapi nggak boleh B, nggak boleh min 4 dan 3. 3 jadi tersingkir, sisanya 1. Nah, sekarang kalau saya punya A kurang B digabung C, jadinya berapa dong? Minus 3, digabung, 1, betul. Minus 3, 1, 3. Oh, digabung deh. Digabung sama si C, jadi joinan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi soal nomor 2 cukup mudah juga, asalkan teman-teman bisa cara maktorin. Kalau teman-teman maktornya cepet, makin cepet ngerjainnya semenit pasti. Ya. Sip, latihan aja ini cara memfaktorkan. Nomor 1 sama nomor 2 model soalnya sama, mirip gitu. Bahkan nomor 1 lebih simpel. Nomor 2 ada lanjutannya, tapi cuman gabung, ada operasinya, yaitu adalah U union gabung. Terus kayak huruf N ini nama irisan, terus sama selisih ya, kurang gitu. Jadi definisinya diingetin. Apa tuh definisinya? Apa aja definisinya? Kalau kayak huruf U itu apa namanya? Gabungan. Jadi di gabungan tuh digabung semua gitu ya. Terus kalau misalnya saya punya kayak gini apa? Irisan. Irisan tuh apa? Cari yang sama. Cari yang sama. Terus kalau misalnya minus tuh apa minus? Selisih itu berarti cari yang A misalnya gitu ya. A kurang B itu apa? Ada di A tapi nggak boleh di B gitu. Sebaliknya kalau B min A ada di B tapi nggak boleh di A ya. Jadi yang perlu diingat itu. Kalau pertambahan ada nggak sih? Ada pertambahan, cuman biasanya sih nggak pernah keluar ya. Tapi kalau seandainya barangkali ya, sebenarnya istilahnya tuh bukan pertambahan, apa ya, saya juga lupa ya. Jadi A tambah B itu definisinya itu adalah A gabung B, tapi nggak boleh gini. Nggak boleh yang irisannya, betul. Jadi digabung, A tambah tuh digabung, tapi nggak boleh irisannya. Cuman sepengamatan saya selama 4 semester atau 2 tahun terakhir nggak muncul sih soal yang tambah tuh. Biasanya paling banter kurang atau komplement ya gitu. Kalau atau komplement C yang dia. Tapi biasanya kalau yang kayak gini nggak komplement sih, dia kan semestanya dia harus dijabarkan dulu gitu ya.
Jadi cukup simpel gitu teman-teman, pokoknya jangan overthinking deh. Ya, jangan overthinking Berarti soalnya jawabannya apa Kak? Yang kenapa? berarti jawabannya apa? Yang Ini A ada plus B. ini tuh jawabannya 3, yang ini jawabannya min 3, 1 dan 3. Jadi ini ada 2 soal teman-teman. Ya, ada 2 soal. Jadi jawabannya kalau ditanya ini jawabannya ini, kalau ditanya ini jawabannya ini. Yang atas Kak, yang A plus B. Yang A Oh, gabungan B bukan. seandainya gitu ya. Boleh, kalau seandainya misal A tambah B itu berarti kalau digabung tapi nggak boleh irisannya. Berarti berapa dong? Kalau digabung tuh berapa? Kalau digabung itu kan min 4, 1, 3 ya? Ya kan? Kalau A sama B digabung, tapi nggak boleh irisannya 3, ya nggak? Irisannya 3, 3-nya dihapus, jadi cuma min 4 sama 1 doang. Pak, kalau pakai A min B gabung B min A bisa nggak? A min B gabung, definisinya ada banyak teman-teman. Jadi A plus B itu apa? A min B digabung B min A boleh ya, digabung B min A. Di Pengmat ini adanya ya kakaknya? Kenapa? Oh, di Pengmat ada. Di pengantar matematika. Di Pengmat ada mungkin ya. Tapi kalau di kalkulus seingat saya nggak pernah nemu. Kalau di Pengmat mungkin dibahas ya karena lebih general ya. Terus bisa juga pakai istilah komplement teman-teman. Pakai istilah komplement. Jadi banyak memang definisinya. Ya. Jadi poinnya A tambah B itu, kalau saya sih simpelnya adalah A tambah B itu adalah bagian ini teman-teman. Nah, ini A tambah B. Tapi nggak boleh tengah-tengahnya, nggak boleh irisannya. Memang beberapa definisinya cukup beberapa definisinya. Jadi poinnya sama kan. Kalau dalam di Pengmat tuh ada mencari nilai kebenaran ya. Nah, jadi selama nilai kebenarannya sama, ya dalilnya bisa dipakai gitu. Ototomi. Bang, mau nanya yang bagian B tadi. Ya, yang B yang mana? Itu kan ada X min 3 sama dengan 0, terus X tambah 4 sama dengan 0. Itu kenapa X-nya jadi min 4 X, itu karena maaf, X paling besar ya? Yang bagian B, Bang. Yang B, X. Itu kan itu awalnya perpindahan. 3. Oh, ini min 4. Kenapa enggak ini yang 3 sama 4 ini? Iya. Oh, ya itu sebenarnya aturannya sebenarnya saya nggak tahu ada aturannya atau enggak. Cuman lebih ke kayak ini aja, keindahan aja untuk memfaktor, untuk apa ya, menerjemahkan anggota itu dari yang terkecil gitu. Kan kayak enak aja yang kalau ngurut gitu ya. Yang terkecilnya adalah min 4, baru min 4, baru 3. Walaupun sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya saya tulis 3, min 4. Cuman kayak kurang aja gitu, asa kurang gitu ya. Ya ini kan kalau cuma 2 masih kelihatan. Kalau misalnya ada 1000 anggota kan nggak indah gitu. Tapi berarti sama aja ya gitu. Kenapa? Berarti sama aja ya. Sama aja secara ini. Cuman lebih baiknya diterjemahkan anggotanya itu dari yang paling kecil dan ke yang paling besar. Saya nggak berani bilang harus gitu ya. Karena saya nggak tahu sumbernya apa memang harus gitu. Cuman selama ini yang saya pakai atau mungkin orang-orang pakai itu dia berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Siapa tahu ya ada dasarnya, ada sejarahnya, ternyata nggak ada yang gitu ya. Siapa tahu, saya nggak tahu. Jadi harus mencari informasi. Cuman menurut saya sih nggak salah ya. Itu bukan yang terlalu ini. Jadi nggak mungkin ada opsinya gini teman-teman, min 4,3, 3, min 4 tuh nggak mungkin. Karena ini menerjemahkan anggota, bukan koordinat ya. Kalau koordinat berpengaruh. Koordinat itu 1,3 sama 3,1 kan beda. Kalau ini kan anggota-anggotanya. Jadi kayak, geng kita ada siapa aja? Ada Budi, ada Joko gitu ya. Tapi kalau bilang Joko dulu baru Budi, ya boleh juga sih gitu. Sip gitu ya. Oke, Bang. Nomor berapa lagi? 3.
Nomor 3, soal pertidaksamaan. Nah, ini juga easy ya. Jadi kita mulai dari yang easy to GG aja ya. Nah, nomor 3 itu adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari misal nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Teman-teman sukanya apa? Misal sukanya apa? Nah, ngarang aja nih, misal 4 kurang dari 3X ditambah 7 apa 8 ya? 1 deh gitu ya. Ini kurang dari berapa ya? 16 gitu apa 25, kalau 25 22 kali ya. Nah, bisa saya. Harusnya tambah sih lebih enak sih kan. Kenapa? Tambah 2 lebih enak sih. Ntar kan dibagi 3 tuh jadi 2 ya. Udah ini aja lah, nggak apa-apa lah. Jadi misal saya punya soal kayak gini ya. Pertanyaannya adalah, jadi nilai X yang memenuhinya adalah apa? Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kalau bentuknya kayak gini. Nah, ini kira-kira apa? Gampang ya? Caranya diapain? Pakai hukum keadilan. Pindah Kita pengen nyari apa kan gitu ya. Prinsipnya itu kan 4. Nggak mau berubah. 4 dikurangi 3X plus 1 kurang dari sama dengan 22. Kita kan fokusnya pengen nyari X ya. X ini dia diapain dulu nih X ya? Dikali 3 dulu baru ditambah. Kan 3X plus 1 kan? Berarti dia dikali 3 dulu baru tambah 1. Nah, kita pengen ketemu sama X. Ini itu ibaratnya ini tuh kayak raja gitu ya. Apa kalau main game itu rajanya gitu kan. Ini pengawalnya jenderal gitu. Kalau ini pengawalnya letkol gitu. Jadi maksudnya pasti yang ininya dulu gitu, yang paling luarnya dulu gitu kan. Nah, jadi kalau saya pengen ketemu sama X, saya harus ketemu dulu 1 baru 3. Berarti si 1 ini biar hilang harus diapain? Harus dikurang kurang 1, betul. Jadi semuanya tapi berlaku untuk berakibat berlaku kiri dan kanan. Jadinya adalah 4 kurang 1, 3X plus 1 kurang 1, 22 kurang 1. Jadi gitu, semuanya berkurang 1. Nah, setelah itu jadinya berapa? 3 kurang dari 3X kurang dari 21. Tandanya jangan diubah-ubah ya. Kalau di sini ada sama dengan, ya ada sama dengan gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah X-nya kalau kondisi kayak gini? Berarti biar hilang 3-nya karena dia perkalian 3 kali X berarti harus dibagi berapa? 3. Dibagi 3. Maka jadinya 3 dibagi 3, 3X dibagi 3, 21 dibagi 3. Jadi semuanya saya bagi jadi 1 kurang X kurang dari sama dengan 7. Beres deh, ini jawabannya. Aduh, teman-teman, hilang deh. Lah, tadi mana ya? Loh, kok hilang? Oh, tadi saya salah start ya. Lah, salah start. Harusnya di sini. Lah, ya udah deh. Kalau Lah, di tambah tengah. 1 kan nanti jadinya di blok dipindahin bisa. Ya udah, nggak apa-apa deh. Dah gitu teman-teman, nomor 3 beres. Kak, maaf mau nanya. Iya. Itu kenapa kurang 1 ya, Kak? Oke, pertanyaannya Kalau bagus. dia plus berarti Kalau dianya tambah kurang 1 biar hilang harus dikurang 1, betul. Kenapa kurang 1? Karena dia tambah 1. Lawannya tambah 1 apa? Kurang 1 lawannya tuh. Betul, lawannya tambah 1 itu kurang 1. Nah, terus di sini kan kali 3 ya. Lawannya kali 3 kan 3X itu artinya kan 3 dikali X ya. Berarti lawannya 3 berarti apa? Dibagi 3 gitu.
Bagi. Gitu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Saya coba ini coba satu lagi ya, tapi teman-teman yang kerja ini bisa 7 ya 7 minus deh gitu ya. Kurang dari sama dengan 2x dikurangi 3 kurang dari 1 deh gitu ya. Menurut teman-teman ini solusinya berapa? Nilai x yang memenuhinya coba. Ditambah. Tambah 3. Tambah 3. Gitu ya. Memenuhi. Berarti diapain? Tambah 3. Kenapa tambah 3? Tambah 3. Karena si soalnya itu dikurang 3, betul. Karena soalnya kurang 3, berarti ini dia ditambahin 3. Jadi kebalikannya gitu ya, Bang? Iya, kebalikannya betul. Jadi min 7 tambah 3 jadi apa? Minus 4 2x ditambah, salah ini saya. Saya pengen langsung ya teman-teman, jadinya 4 gitu. Nah, tapi situ Dibagi 2. dibagi 2 karena dianya kali dibagi 2. Jadinya lah minus 2 kurang dari x kurang dari 2. Beres. X-nya kan banyak nilai x kan. Berarti x-nya itu segini. Bang, berarti itu selalu dibagi gitu ya, Bang? Apanya? Ya selama dia dikali harus dibagi. Tapi kalau dibagi harus dikali. Kan soalnya nggak harus gini. Apakah selalu gini? Ya nggak tahu kan, bukan saya yang bikin soal. Kalau saya, saya variasiin aja. Misal bisa aja bikinnya gini, 2 kurang dari setengah x ditambah 1 kurang dari 5. Kalau ini gimana? Kurang 1 setengah x, jadi berapa nih? 4. Habis itu dikali berapa nih? Dikali 2. Kali 2. Kurang dari x kurang dari 8. Jadi tergantung ya teman-teman ya. Jadi kondisional, cuman prinsip ilmunya adalah apa? Kalau ketemu min 3-nya jadi tambah 3, kalau ketemu 2 kali dibagi 2, kalau dibagi 2 kali 2 gitu. Kalau dibagi 7 kali 7, kalau kurang 5 tambah 5. Namanya inverse itu tuh. Kak, mungkin nggak X-nya di 3-3-nya? Oh, mungkin banget. Tapi kalau di soal UAS rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya kayaknya nggak sesulit itu sih. Tapi Iya, mungkin repot aja. sih, Kak. Hah? Iya, repot soalnya. Iya, rasa-rasanya pokoknya jangan overthinking. Wah, UAS nih gitu kan. Jadi jangan bayangin ini overthinking, kayaknya soalnya susah nih gitu ya. Yang susah tuh kalau nggak belajar teman-teman. Ngeblank gitu susah pasti. Tapi kalau belajar tahu dasarnya, insya Allah walaupun masih ngeblank mungkin, tapi setidaknya itulah masih bisa bingung ya. Kalau kata saya, guru saya tuh kalau bingung tandanya berpikir. Yang bahaya tuh kalau nggak bingung teman-teman dan nggak bisa. Saya mah nggak bingung dan nggak bisa, nah itu bahaya. Jadi segeralah bingung ya. Nah, nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang harga mutlak. Misal contohnya mutlak x plus 3 kurang dari 8. Mutlak, coba ya latihan nih, 2x plus 1 kurang dari 5. Mutlak x plus 1 lebih dari berapa? 3. Mutlak 3x plus 1 plus 2 lebih besar dari 1 misalnya. Ini contoh aja nih, saya kasih 4 soal. Kan kita nggak tahu nih model yang keluarnya model yang gimana gitu. Nah, sekarang kalau yang pertama gimana? Kalau dia enaknya pakai cara amuba aja dianya. Kalau dianya yang merah, model soalnya dianya kurang dari ya teman-teman ya. Model soalnya kurang dari, maka teman-teman cukup bikin aja karena ujungnya 8, berarti jadinya min 8 kurang dari x plus 3 kurang dari 8. Jadi amuba membelah diri, 8 kan jadi min 8 dan 8, yin and yang gitu kan.
baik dan buruk gitu, atau minus dan positif gitu, bayanginnya gitu. Kalau ini gimana? Minus 5 kurang dari 2x plus 1 kurang dari 5. Udah kayak gini gimana? Kayak nomor 3 tadi gitu. Jadi emang soalnya itu baik banget. Nomor 1 itu dasar untuk ngerjain nomor 2. Nomor 3 tadi dasar untuk ngerjain nomor 4. Jadi kalau udah tahu bentuk amubanya gini, ya udah kita bisa dapetin X nggak? Bisa diapain ini? Kurang Kurang 3. Jadi kalau Kurang dikurang 3 jadi min 3. min 11 kurang dari X kurang dari berapa? 5. Ini jawabannya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kalau yang ini gimana? Diapain? Nanti lama-lama nggak usah diginiin ya. Ini kurang berapa? Kurang 1. Jadi berapa nih? Minus 6 kurang dari 2x kurang dari 4. Bagi 2. Min 3. Kalau udah suara berat-berat Min gini 3. Mas Binar datang nih berarti. Nah, bagi 2 berapa nih? Min 3 kurang dari x kurang dari 2. Udah beres. 2. Kalau ada tandanya kurang dari sama dengan gimana? Set, berarti tinggal ganti sama dengan gitu ya. Itu ini ya opsional ya teman-teman ya. Ini kalau ada sama dengan nih. Ini ada gini, ada gini. Tapi biasanya sih nggak ngaruh, maksudnya bukan nggak ngaruh, cuman maksudnya tuh biasanya nggak akan ada opsi yang nggak ada sama dengannya gitu. Tapi nggak tahu, mungkin aja pengen jebak ya, bisa aja. Bang, itu yang min 11 itu ditambah 3 ya? Dikurang 3. Oh iya. Kalau min 8 dikurang 3 kan jadi Iya, iya. hutangnya bertambah ya. Hutang 8 min 3 ngutang lagi, wah nambah gitu. Kak, maaf, ini berarti hasilnya sampai nilainya X ya? Sampai nilai X kan pertanyaannya tergantung pertanyaannya sih. Biasanya pertanyaannya apa? Tentukan X yang memenuhi. Oh iya, nggak ada soalnya ya. Nih saya tulisin. Tentukan nilai X yang memenuhi gitu ya soalnya. Cuman nggak saya ketik tadi kan saya tentukan nilai X yang memenuhi. Biasanya gitu kan? Yang ditanya kan pertidaksamaan. Nah, ini ininya. Jadi poinnya kan kalau ngerjain ininya ya. Cuman kata-katanya itu tadi saya sampaikan dalam bentuk kata-kata ya. Karena saya suka ngata-ngatain ya. Maksudnya ngata-ngatain ini, soal gitu. Nomor 5, nomor 4 belum beres. Kalau dianya lebih dari gimana? Amubanya gimana kalau lebih dari? Nah, kalau lebih dari dianya saya kasih warna ungu nih. Kalau ungu, misal ini saya tambahin ini deh biar beda ya. Nah, jadi kalau dianya lebih dari, amubanya itu gini, X plus 1 kurang dari min 3 atau gitu. X plus 1 lebih dari 3 gitu. Jadi kurang dari min 3, lebih dari 3 gitu. Amubanya kayak gitu. Nah, berarti ini kalau saya pindahin ke kanan atau saya kurangi 1 semua, kan biar dapetin X, berarti X-nya apa? Kurang dari 4 atau X-nya kalau saya kurangi 1 jadi berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Kenapa kurang 1 ya? Karena tadi plus 1 kan, X plus 1, berarti harus dikurangi 1. Sama prinsipnya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Sama lah teman-teman ya. 3x plus 2 kurang dari sama dengan min 1, ada sama dengannya. Atau 3x plus 2 lebih besar sama dengan 1. Tambah 2, kurang 2. Berarti apa? 3x kurang dari, kalau dikurang 2 jadi berapa? Min 3. Min 3. Dibagi 3 jadi berapa? Min 1. Min 1. Atau 3x lebih besar dari berapa kalau dikurang 2? Min 1 ya, 1 kurang 2 kan min 1 ya. Berarti X-nya lebih besar dari min 1/3 gitu. Ini mah pecahan ya, biarin aja, namanya juga CBS ya. Apa mau tanya, kalau untuk 1 per X lebih dari 1 itu gimana? Gimana? Kalau untuk nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1 per X lebih dari 1. Oke, 1 per X pertanyaannya bagus, walaupun sebenarnya di apa namanya tuh di soal UAS tuh jarang banget yang nanyanya kayak gitu.
Jadi nanya yang gini aja, yang simpel-simpel. Nah, namanya pertidaksamaan apa yang tadi disebutin? 1 per X. Boleh deh. Apa tadi? Lebih dari 1. 1 per X lebih dari 1 gitu ya. Maka pertanyaannya solusinya berapa X-nya gitu kan. Solusi X-nya piye toh gitu kan. Ujian kalkulus besok. Ya, jadi solusi X-nya gimana? Nah, Besok hari Sabtu ujian. Oke, di unmute dulu. Bukan tutor sih kayak. Nggih, wes. Di unmute dulu teh. Oke. Sudah? Oke, saya mute dulu, maaf. Nah, jadi tadi sampai mana? Sampai 1 per X lebih dari 1. Nah, kalau 1 per X lebih dari 1 namanya pertidaksamaan bentuknya rasional. Namanya bentuknya pecahan. Jadi langkahnya gimana? Kalau yang ngikutin kelas saya mungkin inget tuh. Langkah pertama apa teman-teman? Ada yang inget nggak? Pindah ruaskan. Betul. Pastikan ruas kanan harus 0. Ini 0. Enggak, jadi harus dipindahin dulu. Jadi nggak boleh nih kali ya, nggak ada ya ketentuan gitu ya. Jadi pastikan ruas kanan 0. Jadi ntar caranya gimana? 1 per X dikurang 1 lebih dari 0. Lalu apa? Cari pembuat 0-nya gitu ya. Ini kan belum beres, jadi kita samain penyebut dulu. Kalau saya samain penyebut jadinya adalah X. Di sini 1, di sini X ya. Karena ini kan 1 per 1. Biar samain penyebut aja, X kali 1, 1 kali 1 gitu. Jadi 1 min X gitu. Pembuat 0-nya berapa? 1 min X-nya dibikin jadi 0 pembuat 0-nya nih. Jadi ntar teman-teman boleh bikin 1 min X dibikin jadi 0. Sehingga X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 0. Nah, pembuat 0-nya. Setelah itu digambarin pada sebuah garis bilangan. Maka jadinya adalah 0 dan 1. Positif, negatif, positif. Benar salah? Salah. Harusnya negatif. Positif, negatif. Kenapa? Positif. Kenapa negatif, positif, negatif? Karena ini depan X-nya negatif, depan X-nya positif. Kalau dibagi jadinya negatif. Lebih dari berarti positif, berarti yang ini. Beres deh, jawabannya adalah apa? 0 tadi sih. 0,1. Tidak karena ini maksudnya untuk kita bisa menentukan lebih dari kurang darinya itu harus dilewatin gambar dulu gitu ya Pak ya? Betul. Kalau saya sih gitu sih, biar memudahkan. Sebenarnya banyak cara. Bisa nggak digambar? Bisa. Tapi dianalisis jadinya lebih kayak banyak gitu. Soalnya saya pelajarin yang di modul itu kan ada tes formatif 2 nomor 3. Itu kan ada nilai X dalam nilai X yang memenuhi dalam buka kurung 2X min 3 tutup kurung buka kurung lagi X plus 2 lebih dari 0. Nah itu kan jawabannya itu X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3 per 2. Betul. Kan kalau di soalnya kan itu lebih dari 0. Nah X kurang dari min 2-nya itu berarti kan dia ada perubahan ya Kak ya? Dari lebih dari ke kurang dari itu. Iya. Karena minus itu atau karena dia hasilnya apa coba tadi disebutin? Jadi gini, dalam kurung 2X min 3 dalam kurung lagi X plus 2 lebih dari 0. Ya gitu, kaidahnya tuh sebenarnya gini. Di sininya minus 2, di sininya 3 per 2. Positif, negatif, positif. Jadi kita bisa memprediksi dia itu positif ketika itu kan lebih dari 0. Berarti ya berarti lebih dari 0 itu positif kan? Jadi namanya lain lebih dari 0 itu artinya positif. Berarti X-nya itu harus kurang dari min 2 atau X-nya itu lebih dari 3 per 2. Betul. Ini jawabannya. Masalahnya apa? Itu tadi dari itu agak bingung. Kok bisa dari lebih dari berubah menjadi kurang dari gambar ini berarti? Iya, dari gambar. Sing iki lho. Jadi maksudnya dilihat panahnya kali ya Kak. Oh, maksudnya ini dia supaya dia lebih dari 0. Iya. Lebih dari 0 itu positif. Lihat di panahnya, betul. Ini positif. Berarti daerah panahnya ke sini. Gitu. Daerahnya ini. Jadi maksudnya itu bukan ininya ya, bukan X-nya harus positif ya.
maksudnya mungkin kenapa ininya ada gini? Ini kenapa X min 2 gitu? Maksudnya gimana? Iya, Maka betul, mungkin maksudnya kenapa itu tandanya kurang dari min 2 kali Oh, maksudnya iya. gitu. Jadi maksudnya gini. Gitu. Jadi maksudnya itu berapa nilai X supaya dia menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya supaya menghasilkan sesuatu positif, inputnya nggak harus positif gitu. Bisa negatif. Contoh aja, X kurang dari min 2. Kalau kurang dari min 2, salah satu anggotanya apa? Min 3 boleh nggak? Min 1? Min 1 nggak boleh. Iya, min min 3. 3 boleh? Iya, nggak boleh. Min 3 boleh kan? Boleh. Nah, saya masukin ke sini. Boleh. Min 3 kali 2 berapa? Min 6. Min Min 6 kurang 6. 3 berapa? Min 9. Tulis. Min 9. Dikali berapa tadi? Min 3 kurang 2 tambah 2 berapa? Min 1. Min 1. Ternyata kalau 1. dikali itu jadi 9 dan 9 nya positif gitu. Paham? Jadi yang diminta memang positif. Tapi X-nya nggak selalu positif gitu. Jadi bisa aja. Jadi yang penting itu akhirnya positif. Ya kayak hidup kita aja gitu. Jadi menjadi orang baik itu nggak harus startnya adalah orang baik. Tapi orang jahat pun bisa jadi baik gitu loh. Jadi si inputnya tuh nggak harus negatif. Paham ya? Sip. Paham, Kak. Nomor selanjutnya biar kita lebih banyak lagi. Nomor 5. Kita udah 46 menit. Oke, nomor 5. Domain fungsi. Domain fungsi. Maunya fungsi apa? Nah, biasanya sih fungsinya fungsi sederhana. Akar berapa ya? X min 7 adalah. Saya bantu opsinya lah ya. Opsinya kan nanti biasanya soalnya teh suka ada kayak gini opsinya tuh. Misal X-nya lebih kecil sama dengan min 3. Misal gitu ya, DF-nya X di mana X-nya tidak sama dengan min 3. Yang C misal DF-nya adalah X di mana X lebih besar. Kok ini 7 ya? Salah, maaf. Ini 7 teman-teman. Ketiga. Nah, terus ininya lebih besar sama dengan 7. Yang D-nya adalah DF-nya adalah X di mana X-nya seluruh anggota bilangan real. Atau biasanya nulisnya apa ya? Yang mana nih teman-teman? Jadi soalnya gampang kayak gini. Coba. Yang C, Kak. Yang C. Kak. Yang A atau yang D? Yang C. Betul, yang C, betul Yang C. ya. Betul jawabannya C. Loh, tahu dari mana? Masih ingat yang trio kuek-kuek nggak? Ya, tahu. Ingat, Kak. Kalau saya punya fx bentuknya adalah akar gx gitu ya. Berarti dia Iya. gx-nya itu harus apa? Lebih besar sama dengan Nol. Nol. Nah, ini gampang ininya x min 7. Berarti x min 7 kan dalam akarnya kan x min 7. Berarti namanya Iya. domain itu x min 7-nya lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari 7. Ini. Udah. Maaf teman-teman. Kalau ini gimana teman-teman? CBS lagi nih, CBS. Domain fx sama dengan akar 2 min x. A. Ini sama lah intinya, saya biar cepat ya. X kurang dari 2. B. X-nya tidak sama dengan 2. X-nya lebih besar dari 2. Lebih besar sama dengan 2. D. C. X anggota bilangan real. Yang mana? Yang C. Yang C, Kak. Yang mana? C. Yang A. Yang mana? C. D. C, apa? C. C, C, C. Yang C atau yang D? C. Yang Yang C. yang apa? C. Yang C. Betul Yang C, banget Kak. yang A. Ya, betul. C. Wow. Eh, Kan dia nggak boleh.
Minus. Yang A kan caranya sama kayak tadi. 2 min X lebih besar sama dengan 0. Min X lebih besar sama dengan min 2. Hati-hati, pembagian dengan sesuatu yang negatif akan menghasilkan perubahan tanda. Awas hati-hati. Oh iya. Dijebak tuh. Hati-hati ya. Oke. Lagi Kak. Iya Kak. Lagi. Masalah tanda. Oh iya. Lupa ya. Coba lagi. Tapi ini Rupanya bisa diulang mampu ya. jawabannya apa? Kayaknya C deh. C. Yang Jawabannya apa? yang C. C. C dong. C Ini Kak. nggak ada yang lain jawabannya? A. A atau C? D jawabannya. Caranya sama. Iya karena real kuadrat. X kuadrat plus 1 bisa dari 0. Kan emang selalu bisa dari 0 kan? Nggak bisa difaktorin ini kan? Oh iya, Ding. Ya kan? Berapapun X-nya, Jadi masuknya ke bentuk. berapapun X-nya, pasti selalu gini kan? Oh iya. Kan X kuadrat kan pasti positif. Seru nih Kak lagi. Jangan udah, nanti nomor lain nggak kebahas. Kalian nanti jadi keasikan ngerjain satu soal, jangan. Jadi bukan bisa ngerjain satu soal ya teman-teman ya, tapi harus bisa sebanyak mungkin biar nilainya makin banyak. Jangan keasikan satu soal. Nanti silakan nanti direview lagi. Nah ini nih, ini penting juga nih karena masih suka ada yang bertanya. Nomor 6. Nomor tadi kayak kakaknya ngejelasin nomor 9. Nomor 9. Iya, maksudnya nomor 9 yang di video YouTube Oh kemarin. iya, mungkin ya. Saya juga nggak inget sih saya itu bikin video. Nomor 6. Jadi kalau ada yang salah-salah boleh ya teman-teman ya. Kadang saya juga tidak pas lagi. Pokoknya gini, kalau beda kalau ngerjain di kertas sama ngerjain kayak di layar gitu teman-teman. Nanti teman-teman ini deh ngerasain. Tapi yang saya pelajari itu sih. Bedanya itu ya gitulah pokoknya. Pertanyaannya adalah F bundaran G. Jadi ini selain harus menulis, selain harus berpikir, harus menulis bagaimana cara menulisnya. Nomor 6. Karena saya ini bukan dari ini ya, bukan dari iPad atau apa tuh. Nomor 6. Misalnya FOG. Rio gimana? Artinya apa sih kalau FOG teh? Dimasukin. Dimasukin. Jadi ini artinya si G-nya dimasukin ke mana? Ke F. Ke F. Jadi si G-nya dimasukin ke X si F. Gitu ya. Ya, ke X. Ya kan? Kalau mau langsung jadinya apa? X min 3 kuadrat. Kan ini teh ada kerangkanya ya teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang masih bingung. Fx itu kan ada kerangkanya ya si X itu. X, tapi si X-nya jangan ditulis teman-teman. X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Ditambah 3 gitu. Nah si X itu diganti sama GX yang dimana GX itu adalah apa? X min 3 gitu. Nah tadi ada tuh yang nulis adalah, ini harus yang diingat apa nih? Yang harus diingat tuh adalah rumus apa? A ditambah B kuadrat jadinya apa?
A kuadrat ditambah 2AB. Kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Kalau kurang gimana? A kuadrat min 2AB A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. tambah B kuadrat. Nah gitu ya. Nah yang harus diingat itu. Berarti ntar jawabannya adalah apa? Berarti ini karena X min 3 kuadrat, jadinya adalah X kuadrat min 2 kali X kali 3 gitu ya teman-teman. Ditambah 3 kuadrat. Ditambah, kalau ini dikaliin pelangi ya, jadi 2X minus 6 tambah 3. Jadi 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 3. Bisa ya itu mah ya? Ini jadinya adalah apa nih? X kuadrat, rapi-rapihin deh, min 6X tambah 9 tambah 2X min 6 tambah 3. Jadi nanti tinggal rapihin yang sejenis di jumlah. Misal kayak min 6 sama 2 jadinya min 4. Kalau 9 sama min 6 sama plus 3 jadinya berapa? Plus 6 ya? Ya udah gitu deh. Habis bukan, Kak? Kenapa? 9 dikurang 6, 3 ditambah 3, 0. 3 tambah 3, 6. Bener nggak sih? 9 kurang 6, 3. Oh, 6. Oh iya 3 benar. ditambah 3, 6 ya? Oke. Betul ya? Oke, Kak. Oke. 6X-nya dari mana ya, Oke. Kak? 2 kali X kali 3. Kak, itu 9 ditambah 3 bukannya 12 ya? 2X jadinya gini. 9 ditambah 3, 12. Bener sih. Tapi kan dikurang 6. Dikurang 6. Oh, Jadi, oke. makanya jadi 6. Iya. Nah, gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau saya kecepatan bilang ya. Ya Kak, itu gimana? Agak bingung. Yang mana? Yang tadi itu yang apa namanya dari FDX itu yang sisi kanan Kak. Mungkin dari sini awalnya nih. Misal saya punya fx nih sama dengan 2x tambah 3 nih. Gx sama dengan 3x min 1. Hx sama dengan 4x plus 8 atau plus 5 gitu ya. Teman-teman, kalau dimintanya fgx dasarnya adalah dari f, jadi awalnya teman-teman. Tadi siapa yang bertanya? Boleh, kalau saya tanya F2 berapa? 2 dikali 2, tahu tadi ya? 7 ya? Kalau F3 berarti apa? Tadi yang bertanya khususnya nih 9. Yang bertanya tadi siapa? 9. Ah, ngerti nggak kenapa 9? 2 dikali 3 2 kali 3 ditambah 3 9. Kalau F muam agak eksis nih. 2 kali muam tambah 3. Tambah 3 gitu kan? Ya. Gitu kan? 2. Ya nggak? Ya. Kalau saya punya F GX berarti apa? 2 Tadi 2 GX 2 ditambah 2 GX. Ya nggak? Tapi GX kan apa? GX apa ya tadi? GX apa? 3x min 1. Nah, jadi GX tinggal diganti. GX itu apa? GX 3x min 1. Gitu. 2 kali 3x. 2 kali min 1 X kurang tambah min 2. 6x tambah 1. Sampai sini oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kuadrat. Ini mohon maaf tadi kita ke kiri ya, kayak di Arab nih. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Gx sama dengan x ditambah 2. Berapakah fgx?
Kan kalau FGX itu berarti apa? Kita nyari F dulu kan, maksudnya F-nya apa nih? F. Oh, F-nya ini nih. Berarti kalau FGX apa dong? FGX berarti sama dengan mengganti nilai X jadi apa? Jadi GX, jadi GX kuadrat. Prosesnya gini. Fx, x kuadrat plus 5. F muam kuadrat plus 5. Fgx, gx kuadrat plus 5. Ngomong-ngomong gx apa ya? X plus 2. X plus 2. X plus 2. Maka nanti kalau diuraikan ini jadinya apa? X kuadrat ditambah 2 kali X kali 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 5. Kenapa jadi kayak gini, bingung nggak? Bingung nggak? Siapa ada yang bingung nggak? Bingung. Bingung, oke. Kalau bingung bilang teman-teman ya. Kalau bingung, Ya. nah saya coba jelasin. Jadi ada yang namanya formula A plus B kuadrat. Itu jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Tinggal mah, Jan. Tinggal mah. Kalau A min B kuadrat jadinya adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ada. Contoh, latihan dulu ya, latihan. Gitu ya. Misal saya punya kayak gini teman-teman, X plus 4 kuadrat, ayo berapa? X-nya dikuadratin ya, ini X-nya kuadrat. Ditambah 2 kali, ini kan X 4, X sama 4 gitu. Ditambah 4 kuadrat. Gitu caranya, polanya. Jadinya berapa? X kuadrat. Duanya dari mana Nah, kita? Kan ini, duanya dapat dari mana? Kan ini sudah ada takdirnya 2 di sini. Takdirnya pasti 2. Berarti itu 8X. Pasti 2 kalau bentuk kuadrat. Kalau mau bertanya, loh itu kenapa 2? Dari mana? Nah, kita mundur lagi. Karena kalau saya punya A plus B kali kuadrat, itu sama dengan A plus B kali A plus B. Mundur lagi, nanti jadinya apa? A kali A jadi A kuadrat. A kali B jadinya AB. B kali A jadinya BA. B kali B jadinya apa? B kuadrat. AB sama BA sama kan? A kali B 2 kali 3 sama 3 kali 2 sama kan? Nah, maka jadinya ntar kalau dijumlah jadinya 2AB gitu tambah B kuadrat. Rumus itu dapatnya dari situ. Kan kalau ayam tambah ayam jadi 2 ayam kan gitu ya? Bala-bala ditambah bala-bala jadi 2 bala-bala. Bala-bala. Kalau bala-bala ditambah bala-bala. Ini lagi makan bala-bala nih. Bala-bala ditambah bala-bala tambah bala-bala tambah bala-bala tambah bala-bala tuh. Bala-balanya ada 5. Jadinya apa? 5 bala-bala. Enggak, 3 bala-bala. 5 bala-bala. 3 bala-bala. Oh, Iya, kalau bayar kan bilangnya gitu, bayar 3. Makan 5 bayar 3, enggak ada yang bercanda. Waduh. Enggak, saya bayar kok. Bayar, enggak pernah gitu. Tapi dulu zaman kecil SD mungkin ya banyak sih dosa-dosa kayak gitu ya. Iya, betul. Pernah ngalamin ya Mas ya? Iya, bener Mas, bener. Emang enggak? Oh, enggak ya? Anak baik berarti bagus. Enggak sekali. Oh, enggak sekali. Dulu saya diajarin gitu kan. Apalagi teman saya tuh. Kalau naik bis itu, kalau naik bis kota, habis naik ke pojok tidur, nggak bayar. Ya gitulah. Makan gorengan gitu ya. Nah, segitulah itu masa lalu. Oke, jadi kurang lebih gitu nih. Ada yang bingung? Masih bingung ini? Jadi ini taruh 8x ditambah 16. Lagi coba x ditambah 3 kuadrat jadinya berapa? X kuadrat. X tambah 2. Ini 2-nya pasti nih, pasti ada nih. Si 2 ini pasti ada. Kali x kali 3. X kali 3. Ditambah 3 X kali kuadrat. 3. Tambah 3 kuadrat.
Plus 26X tambah 9. Ya, itu X plus 3. Kalau kurang gimana kalau kurang? Coba tadi yang masih bingung. Coba masih bingung nggak nih sekarang? X dikuadratin jadi X kuadrat. Kalau dia kurang, takdirnya jadi kurang di sini. Kurang. 2 kali X kali 5 gitu. Ditambah 5 kuadrat. Jadi polanya selalu kayak gitu. X kuadrat min 10X Ya, betul. min Betul, X kuadrat plus minus 10X tambah 25 ya. Ya. Nah, jadi balik lagi ke sini. Jadi kalau saya punya soal kayak gini, oke ya. Ini X plus 2-nya diganti tadi ya. Sorry yang ini ya. Jadinya X kuadrat 2 kali X kali 2 tambah 2 kuadrat. Oke kan ya? Jadi ini jadinya adalah apa nih? X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 tambah 5. Saya pengen langsung 9 boleh ya? Kan 4 tambah 5 9 ya. Udah gitu. Aman teman-teman? Aman. Aman. Mau tanya. Boleh. Kalau misalnya fungsinya bentuknya akar. Sama aja. Fungsinya bentuknya akar gitu. Misal fx. Akar apa, Mas? Akar serabut apa tunggang? Akar. Misal apa ya? 2x aja lah ya ditambah 1 deh gitu. Ini gx-nya apa? Berapa maunya? Wah, kayak nantangan nih. Enggak, maksudnya 3x min 1 gitu ya. Misal fgx-nya apa? Kita fokus sama yang depan ya, f. Berarti si f ini diganti jadi gx tuh. Jadi yang namanya fgx itu adalah akar 2gx ditambah 1. 3x min 1 plus 1. Gx-nya apa ya? Gx-nya apa? 3x 2 kali 3x min 1 tambah 1. Jangan lupa yang ini kan, tambah 1-nya di ujung. Iya. Berarti jadinya akar 6x min 2 tambah 1. Kalau min 2 tambah 1 jadi berapa? Min 2 tambah 1. Saya pengen langsung gitu. Min 1. Lo beres gitu. Nggak perlu ada kuadratnya ya? Ya nggak perlu, orang nggak ada. Gimana Kak? Gimana kecepatan? Kecepatan. Gitu kan soalnya ya. Kalau ada fgx itu kan ditulis dulu f-nya kan. Ingat-ingat f-nya apa? Kan fgx yang pertama kali tulis f apa g? F kan? Kan yang di awal kan f kan? Kecuali teman-teman kayak tulisan Arab gitu kan. Nah, gitu kan. Kan jarang ada yang nulis gitu ya. Kan f beneran gitu f duluan. Berarti yang pertama kali dilihat adalah fungsi f. No. Habis itu kan yang ditanya fgx. Berarti ganti x-nya jadi apa? Gx. Jadi yang namanya fgx itu sama dengan apa? Akar 2 gx 2 min 1. gx ditambah 1. Oh iya. Masih di atas, Kak. Jadi 2gx ditambah 1, gx-nya apa teman-teman? Gx-nya sama dengan 3x min 1. Akar 2gx, gx-nya 3x min 1 tambah 1. Nanti jadi akar 6x ini kan 2 kali 3 itu 6x kan. 2 dikali min 1 itu berapa? Min 2 tambah 1. Min 1. Beres. 1. Udah gitu aja. Kalau GOF gimana Kak tuh? Pertanyaan bagus. Kalau GOF kumaha? GOF. Yang pertama kali ditulis tadi apa? G. Berarti kita fokusnya sama G. Berarti yang diganti adalah apa? Fx.
Berarti 3fx min 1. Min Ai 1. fx-nya apa? Akar Akar 2x Akar plus 2x plus 1 kurang 1. Udah we gini mau diapain lagi? Gitu Bang. Ya kan akar 2x plus 1 berapa? Ya akar 2x plus 1 udah. Salah. Oke, aman teman-teman? Aman. Kak mau tanya kalau menyederhanakan akar. Akar nggak bisa disederhanakan kan ya? Akar tuh sudah sederhana. Jadi gini, akar 2x plus 1 jadinya apa gitu? Kalau misal X-nya pangkat gitu bisa nggak? Ya tetap nggak bisa, kecuali kalau dia bentuknya sempurna. Nggak general gitu. Ya kalau misalnya kayak gini, contoh x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Ini kan tambah 4. Ini kan jadinya adalah akar x plus 2 kuadrat. Nah ini namanya disebutnya sempurna dia kuadratnya. Maka nanti jadinya mutlak x plus 2. Tapi apakah setiap bentuk kuadrat itu kayak gini? Kan enggak masalahnya. Oke, gitu ya. Jadi nggak bisa nanti kalau misalnya ada akar x kuadrat tambah 1 jadi apa? Jadi x plus akar 1. Wah ini sesat ya, nggak boleh ya. Jangan ya dek ya. Jadi jadi tidak sempurna. Jadi dia ada syaratnya, dia harus sempurna. Makanya kita tidak masukin dia ke dalam itu ya. Jadi nggak dimasukin dalam pembahasan. Ada pertanyaan dulu? Tak ya. Nah, terus ini grafik teman-teman. Grafik itu sebenarnya gampang. Nih coba ya, nomor 7 nih. Nomor 7. Tapi saya gambarin dulu. Misal, saya sketsa aja dulu ya. Misal. Ya, maaf, tadi nomor 6 memang udah selesai ya? Udah. Nomor 6 itu udah. Oh, bukan ditanyain, bukan domain. Nomor 6 itu yang di bawah. Pakai domain itu ya? Enggak. Nomor 6 itu nggak sampai ditanya domain. Kira pakai ditanyain domain. Enggak sampai. Cuma nanya FGX doang. Berapa FGX-nya? Gampang kan ya? Oh gitu, berarti saya salah. Iya. Nanti ada yang tanya FGX ada, nanti tenang aja. Kamu nggak salah, aku yang salah. Kenapa? Oh iya. Ya oke. Coba, saya punya grafiknya kayak gini. Yang ini gini. Oh iya. Hah? Misal ya. Ini gini. Misal ini opsinya saya kasih ABC aja ya, biar nggak kebanyakan. Ini saya punya A. Saya punya gini. Ini adalah B katakanlah. Nanti angka-angkanya tak kasih ya. Terus nanti ada C. Ini namanya adalah tadi apa? B opsinya. Terus nanti ada yang C. Ini C. Nah, disuruh milih nanti. Sebenarnya ada D ya, cuman saya males aja bikinnya. Kita asumsi aja ini. Nanti ada koordinatnya teman-teman. Jadi kayak gini. Kalau di sini 1, di sini 3. Kalau di sini 2, di sini 6. Kalau di sini 1, min 1, di sini 3. Kalau di sini min 2, di sini berapa? 6 gitu kan? Nanti kalau misalnya di sini 3, di sini 1. Di sini min 3, suka dia lah pokoknya. Di sini min 1, ini min 3 gitu ya. Pertanyaannya gini, manakah grafik gitu. Pertanyaan itu kayak simple gitu. Manakah yang menunjukkan grafik X sama dengan atau Y sama dengan atau Y min 3X gitu. Ya suka-suka dia lah, mau min 3X, mau 3X gitu ya. Nah, yang mana coba? Yang A, yang B, atau yang C? C. Hah?
Yang mana? Yang B. Yang A, yang B atau yang C? Yang B. Yang A. yang Yang B. Yang A. ya, yang B. Yang C. Yang B. B, benar B. Kenapa yang B coba? Tikus yang B satunya atau yang A atau yang C? tikus. Atau yang mana nih? Karena lebih dominan yang B. Sebenarnya gampangnya Yang- gini teman-teman. Ini kan ada koordinat ya, substitusi. Ini bacanya apa? Tinggal masukin aja, substitusiin. 1,3 ya nggak? Kalau dimasukin Ya. 1 hasilnya berapa? 3. Masukin 1. Hasil 1 tiga. kali 3 min 3. Ih salah. Yang Berarti 3. ini salah. Berarti ini tuh salah ya. Pas yang ini kalau dimasukin min 1 hasilnya berapa? 3. Berarti min 1 kali min 3. 3, bener. Kalau dimasukin min 2 kali min 3 berapa? Nah, Bener. Berarti ini jawabannya. Kalau yang ini salah juga. Kenapa? Kalau dimasukin 3 hasilnya 1. Bener salah? Dimasukin 3 berapa? Harus Min min 9. 9. Oh, salah. Cuman gitu doang. Lihat grafiknya. Di dalam grafik itu ada yang namanya koordinat. Jadi bacanya harus tahu. X dulu baru Y. Min 1 dulu baru 3. Min 2 dulu baru 6. Mana nih? Min 3 dulu baru 1. Min 1. 3 dulu baru 1. Ya. 1 dulu baru 3. 2 dulu baru gitu. 6. Jadi 2,6, 1,3, min 1,3 ini harus bisa bacanya. Min 3, min 1, 3,1. Dimasukin aja langsung substitusi ke soalnya. Itu cara paling gampang, ya. Ntar pas di jawabannya Kak ada titik koordinatnya. Iya, kan nggak mungkin tidak ada titik koordinat. Mana yang benar ya? Jadi gambar apa ini gitu kan? Jangan-jangan kosong lagi ya? Disuruh beli kacamata khusus nanti. Pasti ada teman-teman. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk soalnya. Yang berikutnya inverse. Ini kita udah 8 soal menuju nilai kalau C, di atas C itu apa sih? B-min ya? B-min ya. Nah, ini menuju B-min nih kalau tutonnya dapat 90-an bisa B lah ini. Kita udah ada di, tapi kalau benernya belum 8 jadi E ya teman-teman ya. Jadi Berapa soal itu? 30. Jadi kalau kalkulus itu kalau dapet C, artinya teman-teman memang mungkin tipis-tipis 40, nilainya 40-an gitu ya si UASnya. Dan tutonnya nggak terlalu besar, berarti nggak terlalu rajin teman-teman. Jadi kalau biasanya kalkulus itu gede-gede tutonnya. Minimal tuh lihat pekerjaan temennya aja di tuton. Oh gini ya gitu. Biasanya baik-baik sih guru kalkulus tuh, dosen kalkulus tuh. Terus ya kan gitu kan. Biasanya baik-baik, minimal tutonnya itu 80 lah ya, 80 ke atas oke lah gitu. Gitu. Kalau A ya ngerjain 20 soal sampai 25 soal udah A kayaknya. Plus tutonnya 9. Begitu ya. Oke, kita lanjutin teman-teman nomor 9. Nomor 9. Kita nggak tahu nih, kayaknya sampai 10 menitan lagi kali ya. Saya coba percepat. Nanti apakah besok bisa kita lanjutin di sesi atau nanti malam mungkin ya. Kalau mau bisa dilanjutin sesi malam. Bisa. Nanti malam gas Kak. Halo Kak. Aduh. Nomor 9. Gas. Y misal sama dengan oke. Ini juga sama ya. Kalau misalnya saya punya gini, Y sama dengan nih, menarik juga nih. Akar X min 3. Gambarnya gimana? Gambar beserta grafiknya. Bang, maaf tadi nomor 8 udah ya? Udah. 8 belum ya? Oh iya, 8 belum. Nomor 8 tuh inverse ya. Jadi misal kalau saya punya fx atau y sama dengan fx sama dengan 3x min 8. Tentukan inverse-nya.
Nah, ini gampang ya. Inverse-nya apa? F inverse. Mau cara apa? Ini kan 3x min 8. Kayak tadi, kayak pertidaksamaan. Min 8 inverse-nya apa? Kalau min itu inverse-nya apa? Plus. Berarti kalau min 8 plus 8. Kalau kali 3 bagi 3. Beres. Ya, ini bisa ditulis sebagai 1/3x ditambah 8/3 ya. Gitu doang, gampang kan? Coba lagi. Kalau saya punya Y sama dengan 4x ditambah 12. Inverse-nya apa? X min 12 X min 12 bagi 4. F inverse sama dengan X dikurang 12 X min bagi 4. bagi Begitu 4. betul. 1/4x dikurang 3 ya. Kenapa 3 ya? 12/4. Bagi 4. Gitu. Gitu. Iya. Itu inverse tuh gitu. Itu F minus 1. Kalau saya punya Y sama dengan negatif 1. gimana? Ada penanya? F negatif 1 itu dari mana? Negatif 1 itu dari mana? Negatif 1 negatif. Ini? Itu yang F. Itu? Itu inverse kan sih Kak? Ini 12. Oh, itu sih. Jadi kalau plus 12 min 12 kali 4 bagi 4. Jadi jangan gini ya. Yang suka salah tuh gini. Kali 4 bagi 4 tambah 12 kurang 12. Ini salah. Jadi harus persatu dari yang paling luar. Yang paling luar itu adalah penjumlahan dulu biasanya. Yang paling luar. Kalau ada pangkat dulu gitu. Cuman kalau model soalnya di UT itu biasanya yang simpel kayak gini kalau UAS ya. Jadi yang kayak gitu. Terus apa lagi coba? Y sama dengan ya kenapa? Kalau inverse-nya pecahan. Ya mau. Kayak misal Ini mau nih. Setengah X tadi mau gitu. Ditambah berapa? Maunya berapa? Bebas deh. 7 gitu. Boleh. Gimana coba inverse-nya apa? Kali 2. Kurang 7 dulu ya. X plus. Jadi F inverse sama dengan X. Awalnya selalu X gitu kan? Awalnya selalu X. X kurang 7 bagi 2 kali 2 Kali 2. Kali 2. Berapa? 2x min 2x min 14. gitu. Kalau kayak gini, inverse-nya berapa? Coba. Ini inverse-nya berapa? Kayaknya menarik juga nih. Saya punya Y sama dengan 7 min 2x. X plus 7 per 2. Apa? F inverse sama dengan X plus min 7. Kan dikurang 7. Ini kan plus. Min 7. Ini kan plus 7. Jadi min 7. Bagi 2. Dibaginya berapa? 2. No, dibaginya berapa? Min 2. Min 2. Kan min 2x dibagi min 2. Kan kalau saya punya 7 min 2x itu setara dengan min 2x ditambah 7, teman-teman. Ya. Jadi dia itu plus 7-nya berubah dulu jadi min 7 bagi min 2. Jadinya min setengah x. Kalau min ketemu min jadi plus 7/2. Jadi gitu. Menarik juga ya ini. Coba lagi nih. Fx sama dengan 9 min 3x. 12 min 3x. Berapa inverse-nya? X min 12. X min 12 dibagi min 3. Dibagi min 1/3x. Min setengah. Ditambah 12. 12 bagi 3 4 kan? 4. Iya, 4. Gitu. Kalau grafik-grafik saya rasa ini sama kayak sebelumnya ya. Misal nomor 9.
Kalau diketahui Y sama dengan akar, misal X ditambah 1 misal. Tentukan grafik. Kan udah bisa ya, grafik kan tinggal masukin aja ya. DF dan RF. Wah, gitu mantap nih. Kalau grafik udah bisa ya. Wow. Kalau grafik itu pokoknya tinggal masukin aja mana yang benar. Nah, sekarang yang jadi masalah tuh DF. DF itu apa? Tadi DF itu apa? Domain. Domain. DF itu domain. Berarti kalau akar domainnya apa? Fungsi. Lebih dari besar ini. sama X dengan plus 0. 1 harus lebih besar sama dengan 0. Will. Berarti X-nya lebih Oh. besar sama dengan min 1. Min satu. Jadi gambarnya teman-teman ya, gambarnya itu X-nya harus lebih besar dari min 1. Jadi gambarnya itu mungkin dari sini gitu, min 1. Dari min 1 gambarnya itu ada di sini sampai tahingga. Sampai sini ya. Jadi misal gambarnya ada kayak gini nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kalau di sini itu nggak memenuhi. Jadi gambarnya itu harus selalu di sini. Ya, entah gini kayak entah. Ya pokoknya ntar di gambarnya lihat aja ya. Nah, nanti tinggal dicocok-cocokin. Nah terus kalau RF itu apa RF? Range. Iya. Kalau range akar Range. itu gimana? Kalau range akar itu harus apa? Iya, Y-nya Iya, lebih pasti besar lebih besar sama sama dengan dengan 0. Mau dalamnya apapun pasti lebih besar sama dengan 0. Pak, maaf kalau saya boleh lihat yang itu nggak contoh yang fungsi tadi yang Inverse nomor 8 yang inverse ya. yang mana nih? Tadi itu yang F inverse min 12 tuh berapa tuh? Nah ini nih tadi F inverse X min 12. Yang Ya. terakhir nggak Ini nih. bisa. Ini Itu iya. Itu kok 12-nya min ya Kak, pasti inverse bukannya plus ya? min. Kan ini kan setara dengan min 3x ditambah 12. Iya. Itu kan Plus 12. Ya kan jadi min. Ada minus Kak. 12-nya tetap min. Jadi berarti. min kan? Pindah ruas. Oh, pindah ruang. Ya kan sebenarnya ini kayak tadi kan. Oh. Kayak 7 jadi min 7. Kalau 7 jadi min 7. Oh. Sebenarnya dia pindah ruas kan Cara sebenarnya itu kan. Sebenarnya dia tuh nyari X Iya. sebenarnya teman-teman. Nyari X gimana ya caranya? Pindah ruas gitu. Jadi ini tuh anggapnya Y gitu. Pindah ruas ya, gimana nyari X? X-nya ke sini deh, jadi 3X sama dengan 12 min Y. X-nya sama dengan 12 dibagi 3 berapa? 4 min sepertiga Y. Nah, jadinya 4 min sepertiga X gitu. Nah, gitu. Itu namanya inverse dia. Cuman maksud saya tuh biar lebih simple dalam ngerjainnya, mending kayak tadi aja gitu. Kurangin. Kalau dia kurang jadi tambah, kalau tambah jadi kurang gitu. Alasannya apa? Alasannya pindah ruas sebenarnya itu. Sip. Lanjut Kak. Tadi tuh ini ya? Nggak, ini udah ya, oke ya? Nomor 10. Oke. Nomor 10 tentang apa ya nomor 10? Kalau fungsinya lon gimana? Lon masih ingat nggak? Lon X min 2. Tentukan DF dan RF. Kalau DF-nya tahu ya? Lon itu termasuk jenis apa? Lon itu apa sih? Lon teh? LN teh? Logaritma. Logaritma Kan natural. masih ingat trio kuek-kuek ya? Untuk menentukan domain fungsi kan ada trio kuek-kuek ya. Yang pertama akar, yang kedua apa? Pecahan. Yang ketiga logaritma. Nah, ini termasuk jenis yang logaritma. Jadi kalau yang jenis logaritma berarti si numerusnya, ini namanya numerus ya. Berarti harus lebih dari 0 ya, lebih dari 0 ya, nggak boleh sama dengan. Berarti X-nya berapa? Lebih dari 2. Beres.
Kenapa? Gimana Kak? Gimana Kak? Ngelek. Masih kurang paham, Kak. Masih kurang paham? Ngelek Kak, ngelek. Kan yang namanya domain itu DF, domain fungsi. Kan domain itu ada trio kuek-kuek ya. Yang pertama adalah kalau fx-nya sama dengan bentuk akar gx. Maka domain fungsi itu setara dengan gx-nya lebih besar sama dengan 0, betul? Betul. Iya. Dan rf-nya apa kalau kita tahu rf? Rf-nya itu adalah y-nya pasti selalu positif. Y-nya selalu positif, berapapun gx-nya. Yang kedua, Pecahan. Yang kedua adalah pecahan. Kalau saya punya adalah hx dibagi gx. Nah, ini yang namanya df-nya sama dengan apa? Gx-nya tidak boleh 0. Sama dengan Nah, untuk menghitung rf-nya tergantung fungsinya. Kalau pecahan, fungsi apa dia? Fungsi sinus, fungsi akar, fungsi kuadrat, fungsi ini. Dia tergantung fungsinya. Makanya rf-nya nggak bisa ditentukan secara pasti. Jadi tergantung apa aja nih fungsinya gitu. Yang ketiga namanya apa? Fx sama dengan logaritma. Nah, saya nyebutnya misal alog fx. Nah, si logaritma ini, si fx-nya itu, si domainnya adalah fx-nya lebih besar dari 0. Ln itu logaritma, basisnya bilangan e gitu kan. Nah, kalau rf-nya ada yang tahu nggak logaritma itu? Gx lebih besar daripada Logaritma itu kan dia kan contohnya apa ya? Misal grafik logaritma itu kayak gimana ya? Grafik logaritma itu gini. Gx log hx. Jadi kayak anggap 2 log 1 itu kan nilainya 0. Jadi dia ada kemungkinan nilainya 0 ya kalau di sini nih. Kalau 2 log ya kan 2 log 2 kan naik ya. 2 log 3 naik. Tapi pas 2 log setengah dia minus ya. 2 log 1/4 dia main gitu ya. Jadi nanti dia tuh gambar grafiknya gini ya. Logaritma tuh gambar grafiknya gitu. Berarti gambar grafiknya tuh kayak gini. Bayang nggak? Logaritma. Makanya yang namanya domainnya itu lebih dari 0. Si fx-nya itu lebih dari 0. Nah, tapi hasilnya ini kan sampai tahingga nih. Juga sampai tahingga. Bilangan. Sampai tahingga juga nih. Berarti yang namanya rf-nya apa? Semobil. Tapi y-nya anggota semua bilangan real. Jadi untuk soal case-nya kayak gini, berarti jawabannya apa? X-nya lebih besar dari 2. Kan ini cuma 2 yang lebih besar dari 2 F. Kalau RF-nya apa dong? Iya betul, Y-nya anggota bilangan real. Jadi nanti jawabnya tuh DF-nya adalah X di mana X-nya lebih besar dari 2, nggak ada sama dengan, dan RF-nya adalah Y anggota bilangan real gitu. Real. Ini jawabannya. Gitu teman-teman. Oke, jadi ada lumayan lah ya 10 soal ini. Kalau ditambah tutonnya teman-teman 90, saya yakin minimal tuh B teman-teman. Jadi lumayan lah ya. Tapi kalau teman-teman mau dapat A, memang harus lebih banyak lagi mengerjakan. Mungkin harus 20 sampai. Berarti udah masuk 30% kayak. Udah 30 kan 30% itu kan 9 soal, kan soalnya 30 ya. Jadi minimum itu 9. Jadi kalau benar 10 saya sebenarnya harus dihitung lagi sih. Kalau benar 10 itu udah pasti di atas C pasti. Dan nggak mungkin C kalau nilai tutonnya 90 ke atas. Nggak mungkin C. Berarti naik lah. Naik dikit antara B min atau B gitu.
Kalau A plus ada nggak? Hah? Itu A plus ada vitamin, B kompleks ada. A plus ya. Nilai Kayak 9 Kak. 80 atau 85. gitu ya teman-teman ya. Jadi ini karena kita waktunya terbatas, saya mau lanjut, kalau mau dilanjut paling nanti kita lanjutin nanti malam. Jadi kita bikin 2 part aja biar nggak ngebul juga. Saya juga nggak terlalu banyak ngomong dan teman-teman juga nggak terlalu banyak mendengarkan suara saya. Jadi nanti di review ulang 10 soal pertama, di compare dengan soal-soal yang prediksi yang saya buat juga ya. Jadi silakan di compare. Modelnya nggak terlalu jauh, ganti angka biasanya gitu. Kalaupun ada yang beda nanti bisa kita didiskusikan nanti malam ya. Kalau misalnya ini di prediksi ada soal yang kayak gini nih, mau dibahas boleh gitu ya. Jadi nanti yang nanti malam mungkin sekitar malaman ya jam 8 atau jam 9 ya, nanti siap-siap aja. Saya nggak bisa mastiin sekali lagi, jadi lihat kondisi, mungkin amannya jam 9 malam. Nanti kita coba lanjutin. Terus mungkin minimal 11-20 lah ya. Tapi kalau bisa lebih banyak ya nanti kita bahas 10-30 soal begitu. Ada pertanyaan dulu. Ini di-record nggak ya, Kak? Ini saya record, nanti di share ke teman-teman yang tidak bisa hadir. Ada pertanyaan? Baik. Tidak ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi telah mendengarkan ocehan saya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat juga untuk bisa lulus dari jurang kalkulus ini. Amin. Terutama yang merasa jurang ya, kan ada juga yang nggak merasa jurang. Nah, kalau nggak merasa jurang ya bantulah teman-teman yang lain biar tidak masuk ke jurang teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi nanti malam. Ingetin saya, mudah-mudahan kita bisa, nggak ada halangan. Sampai ketemu lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa.